kabar raya Kadeswan dimanapun berada. Malam ini saya ditemani sahabat-sahabat dan kakak-kakak saya ini. Lu masih muda ya? Yang satu, saya masih muda, baru 18 tahun. Oh, Ini kakak-kakak saya ini memang orang-orang yang sudah berpengalaman masih. Dalam naon itu ya? dalam hal kehidupan, Masih. dalam hal Kegagalan? prestasi, Kegagalan tuh. dalam hal perekonomian. Mereka orang-orang yang luar biasa dan patut kita contoh. Sekarang sambil makan, ngobrol santai, karena kebetulan kita lagi ngumpul nih sambil minum, tapi minumnya bukan minuman keras, minumannya minuman dingin, Di cuaca dingin. jus jeruk dan segala macam. Om, ada rangdan, Watutuy. watutuy, banyak, wak kumuy, watutuy, wadarangdan. Yang pasti, gimana nih perjalanan hidup dari sewaktu muda sampai sekarang berumah tangga, punya segalanya. Riwe gitu. Iya Pak, gimana perjalanan hidupnya? Apakah setelah jadi kepala desa dan sebelum jadi kepala desa itu kehidupannya lebih ceria, lebih bahagia, atau gimana? Atur nuhun Kang Deswan. Agak kenceng, Oh. biar teman-teman bisa dengarnya jelas. Oh, atur nuhun Kang Deswan. Sampurasun. Sampai Wes. Alhamdulillah syukur. Hormat menyampaikan hati Kang Budi. Pertanyaannya jero nyebutnya. Guru. Jero tanyakeun ka tapi hidupan. tetap harus dijawab. Kita harus dijawab. Kan saya yang punya cara. Oh gitu. Jadi pertanyaan teh tentang kehidupan. Kehidupan dari awal menjalani kehidupan waktu masih muda, setelah menikah, punya anak, sebelum jadi kades dan setelah jadi kepala desa. Oh, Itu jawabannya 2 minggu ini. 2 minggu. mingguan ya. 2 minggu. Berarti ieu vlog ngalila Kan yo. ini punggawanya kades. Kita memang selalu bersama, baik suka maupun duka. Makanya mumpung sekarang ada waktu santai, kita ngobrol malam sambil santai. Jadi gimana? Nah, proses perjalanan kehidupan di kaliku manusia pasti berbeda. Hari ini Abah dipasari di kenikmatan seorang istri dan 2 orang anak, dan juga dipasihan rasa syukur nikmat menjabat kepala desa untuk yang kedua kalinya. Luar biasa kan? Nah, jadi sebelum proses menuju ke situ, dulu Abah juga nongkrong anak jalanan. Nongkrong anak jalanan di pertigaan Beliter. Proses waktu berjalan, berkumpul, nangtungkeun bandera. Sempat ngojek ya? Ah, ojek, nangtungkeun bandera, Maksudnya pernah jadi ketua ojek? ketua ojek, Tukang ojek. Ojek juga? ngojek juga, Khusus perawat? all, Atau- oh, semua. Pernah kita di perapatan jalan militer, lama prosesnya. Itulah kehidupan memberikan karakter kita. Makanya hari ini kita tidak boleh melihat seseorang dengan sudut sebelah mata. Bahwa orang ini dari tukang ojek, dari supir angkot, dari tukang ngarit, dari tukang ngangon domba atau apapun namanya, tetap dia bisa membuka jalan untuk menjadi Asal pemimpin. ada kemauan. Asal ada kemauan dan kita bertekad untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Ya peduli, Tidak peduli walaupun apapun. dulunya seperti apa, Ya, yang pasti orang itu tidak bisa diduga-duga. tidak bisa diduga-duga. Siapapun bisa jadi pemimpin. Siapapun bisa jadi pemimpin ya, gitu. Alhamdulillah. Terus? Yang kedua, perjalanan waktu masuk di 2010, proses kehidupan berubah. Kita rambah masuk ke satu perusahaan, daftar jadi supir.
supir perusahaan South Pacific Viscose SPP Toronton. pribadi, Oh. mobil kantor, Jadi Nah, supir bawa bule. pribadi bule Austria, Cewek cowok. cowok bule Austria. Cowok. Wah. Jadi bule Austria ada 2 orang ke Indonesia melalui perusahaan South Pacific Viscose dan seleksi 40 driver yang dibutuhkan 2 Dari 40 dari 40. terpilih. Alhamdulillah saya terpilih menjadi driver di perusahaan South Pacific Viscose dan selamat sampai 2013. Saya mengabdi. Ternyata di 2013 kita ada panggilan untuk mengabdi dan melayani kepada masyarakat. Notabene akhirnya bingung. Becus teh ya. Jadi pemimpin di desa. Kepala desa disebut atau lurah lah naon ngaranna. Mampu teh ya awak. Bingung karena kan notabene basic itu aya kadinya gitu. Tapi karena panggilan alam, namun alam geus manggil laksanakan. Belajar tertatih-tatih untuk mengabdi dan melayani masyarakat sampai hari ini. 2 periode ya. 2 periode 13, 19, 21 sampai sekarang. Kembali ke yang tadi bahwa siapapun bisa jadi pemimpin. Nggak perlu lihat basic di belakangnya itu apa. Karena Akhirnya itu bos. garis tangan itu kalau menurut Kades Aing tidak bisa ada yang bisa berubah. Kalau sudah garis tangannya harus jadi pemimpin Ya. sekalipun hanya di desa. Tapi Ya. tetap kita seorang pemimpin dan harus memberikan contoh yang baik buat masyarakat. Gitu kan? Ya betul. Nah, kembali pokoknya kita bedah semua kehidupan para penggawanya Kades. Lanjut dari awal udah berapa kali menikah? Menikah 2 2 kali menikah. kali menikah. Ada bahasa yang tua sama yang muda atau stop dulu atau gimana? Pisah selama 6 tahun jadi duda. Gara-gara orang ketiga kah? Enggak, Enggak. kasusnya nggak bisa disebutin. Tapi ketika perceraian itu yang saya alami, kan gitu, saya pulang membawa seorang anak perempuan. Dari hasil pernikahan pertama. Pernikahan pertama. Laki-laki perempuan. Perempuan. Wah, Saya asuh, saya didik semuanya tanpa seorang ibu. tanpa seorang ibu. Luar biasa. Keren. Pas begitu di 2013, katanya seorang kepala desa kudu boga pamajikan, maka menikahlah saya. Menikah sebelum pilkades. Sebelum berkades, Menikah dulu. menikah Karena syarat mutlak harus ada ibu PKK. ada ya. Sebenarnya mah nggak ada, udah pun bisa. Cuma alasan weh. Alasan we, Alasan. Tapi memang salah satunya bisa jadi penilaian. Ketika duda ada bahasa istilah, ngurus rumah tangga juga nggak bisa. kau pemimpin batu. Nah, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Duda pun bisa memimpin, ya kan? Iya. Lanjut. Setelah menikah nih, Setelah punya menikah, anak lagi. punya anak lagi. Anak yang pertama namanya Ajani Nur Aulia. Sebelum Pilkades 2013 kita menikah dengan seorang gadis asal dari Bandung. Namanya Kota Kembang Bandung. Kota Kembang. Namanya Ibu Dewi Nur Salehah. I love you. Wah, Alhamdulillah begitu jadi kepala desa kita dikasih lagi rezeki istri. amin. Amin. Untuk anak yang kedua. Padahal udah 6 tahun nggak dipakai. Sekali 6 pakai, tahun nggak dipakai. Jadi. Sekali jadi. Maka keluarlah seorang laki-laki yang bernama Ajri Akbar Maulana. Makanya hari ini sepasang ya. sepasang jodoh Dari yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. laki-laki. Makanya saya waktu itu untuk menjadi kepala desa, saya tidak mencari untuk memuaskan saya, tapi saya mencari seorang ibu yang sayang dengan anak saya.
seorang perempuan yang sayang dengan anak saya. Masalah cinta sama suami nomor dua. Urusan sekian. Nomor pertama itu sayang sama anak yang pertama. Nanti juga sayang sama anak, pasti sayang sama suami. Sayang sama suami, alhamdulillah hari ini diberi 2 anak cukup, 1 jodoh biar bisa terdidik kan gitu. Di tengah perjalanan biasanya nih ada kabar kepala desa itu selalu digoncang dengan berbagai cobaan, ujian, termasuk ini, perempuan. Waduh. Ada nggak godaannya selama perjalanan 2 periode ini dalam membina mahligai rumah tangga dengan sang tersayang dari Bandung? Apakah selama perjalanannya ada godaan kah? Ya. Kalau godaan pasti selalu ada, jangankan kepada pemimpin, yang tidak pemimpin pun dalam rumah tangga pasti ada. Penyakit itu datang dari dalam dan dari luar. Bagaimana cara kita menyikapinya? Notabene apakah menggunakan hati atau tidak? Karena susah bagi seorang kepala desa, karena kita harus sayang kepada seluruh warga desa. Apakah sayang itu berarti cinta? Tidak. Tidak. Apakah cinta harus selalu sayang? Tidak. Jadi ketika berbicara desa saya hampir 7.000 orang, saya harus sayang sama semuanya. Baik dari Termasuk muda, janda juga. semuanya sampai nenek-nenek harus sayang. Paling bisa ya. Jawabannya paling bisa. Ya. Pun unak-anik luka-liku penyakit dari luar, saya yakin semua kepala desa sudah dewasa, bisa menyikapi mana yang akan menimbulkan suatu Tapi sebab kan akibat. netizen nggak kepala desa semua ini. Ya, Mungkin ada yang nggak paham ya kan? ya. Bisa lebih konkret, lebih jelas. Menyikapi penyakit. Intinya gini. Pernah nggak ketahuan sama Nyonya Bandung? Ya, selama Tanya masih kejujuran. selama masih dalam HP, oke lah, pernah. Ya. Tapi untuk lebih lanjut tidak. Karena HP kita, HP kepala desa, nggak bisa kita tutup-tutup. Seluruh warga masyarakat, rekan kita semuanya masih nomor ada. Semua. Nomor yang tidak tahu pasti ping. Tahu apa kodenya? Itu kan Pernah mendapat ada curiga. yang salah sasaran, misalnya sayang lagi di mana gitu. Pasti ada salah sasaran. Ada. Pasti. Pernah ya? Ya, selama masih dalam HP, karena saya HP tidak pernah dikontrol sama orang, nggak pakai kode apapun, aman semuanya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini ketika kita ada rasa trust kepercayaan dengan orang yang di rumah, semua aman semua. Aman, rukun saja. Dan yang saya tahu, saya udah berapa kali ke rumah Uwa, ternyata memang di keluarga yang romantis. Makanya saya selalu ingin berguru gimana sih membina keluarga yang romantis itu, bahagia anak istri, karena memang tidak bisa dipungkiri kepala desa itu bukan PNS, tapi kalau kata Bu Kades Ciasem, Kades itu PNS, ada 2 arti. Kita bukan PNS karena PNS itu ada hari liburnya, ya. Kalau kepala desa 24 jam harus tetap siaga. Ya. Bisa dibilang PNS, kata Bu Kades Ciasem apa? Karena pegawai non apa ya, saya lupa. Bu Kades kasih tahu dong. Non-nip, Bukan. Yang pasti, oh ya, PNS itu pegawai non-stop. Terus-terusan 24 jam, kata Bu Kades Ciasem. Makanya ya, itu tadi lah, sekilas tentang kepribadian Uwa Tutui, kepala desa Darandan yang sudah dipercaya 2 periode.
berikan kesempatan kepada orang lain, siapa tahu bisa lebih baik dari itu. Betul. Tapi ada nggak keinginan untuk loncat ke Kidul Putih? Ingin menjadi tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Apa nanti bagian marah proposal? Ya. Ya tokoh di desa aja. Karena usia. Oh, ngomong-ngomong, kita tanya usianya berapa tahun nih? Aslinya. Asli. Saya kelahiran 76. Junang. 76. Berarti 17 tahun. sekarang 47 tahun. Oh, 47. 47. Kira 17 tahun. Bisa. 47 nggak jadi masalah. Usia bukan patokan, tapi jiwanya tetap lebih muda dari saya. Saya jiwanya pertengahan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini penggawanya KDM ada beberapa orang dan ini salah satunya. Semuanya itu orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Nah sekarang pindah nih. Masih ada waktu. Ada. Kaitan suka enggak jadi kepala desa. Apa kira-kira? Selama kita bekerja menggunakan hati tidak ada duka. Pasti akan suka. Nikmati saja. Nikmati saja karena yakin lelah pasti lillah. Ilmu. Lelah pasti lillah. Pasti lillah. Bisa dijelaskan? Sepertinya ada yang nggak ngerti. Karena kalau kita sudah masuk kancah pemerintahan, jangan pernah mengatakan bahwa kita bukan lelah. Itu jadi tugas pokok kita, mengabdi dan melayani masyarakat. Seperti kayak malam begini kita udah selesai pertemuan, udah selesai kita ngobrol. Ketika ada kesempatan kita sharing ngobrol, Ya. sharing tanya jawab, bagaimana di sana, bagaimana di sini. Nah itu jadi pemimpin karena untuk menjadi seorang kepala desa tidak ada sekolah. Benar. Sekolah kita ada di lapangan. Benar. Sekolah kita di lapangan. Tidak ada sekolah lulusan kepala desa. Ada. Ijazah S1 desa ada. 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 Jadi Sambil ngopi cuy. sambil makan. Ah. Kita ngobrol santai. Jadi intinya tidak ada kata lelah buat dua. Kalaupun lelah itu ada nggak bisa diucapkan. Ya kalau lelah Seorang capek, kepala desa tidak boleh mengatakan lelah dalam status atau WA apapun. kalau lelah capek wajar. Wajar Tapi manusia. kalau lelah melayani tidak ada kamus Tidak buat ada kamus kepala kepala desa ya. Luar biasa. Mantap ini ya. Makanya buat saya yang masih muda perlu belajar banyak sama Wak. Karena setiap desa itu berbeda adat, berbeda juga karakteristiknya. Sekalipun bertetangga desanya pasti beda adat. Apalagi ini di Kecamatan Darang dan kalau saya kan juga baru jauh, makanya adat dan karakter Darang dan itu seperti apa masyarakat? Adat karakter dan sama, tidak jauh beda dengan maka tidak baru sama, cuman ciri salembur cara desa pasti akan berbeda. Karena satu desa pun ciri salembur cara desa pasti akan berbeda. Nah, yang penting hari ini masyarakat desa adalah masyarakat yang majemuk, yang mempunyai hukum sendiri, mempunyai tata wilayah sendiri, dan mempunyai adat istiadat sendiri. Kalau soal bantuan sama nggak suka ada giliran dibantu nih, ada bantuan dari pemerintah. Wah saya masuk kategori tidak mampu, saya masuk kategori tidak mampu. Sama lah, Ada, sama ya. Sama. Yang penting intinya mungkin kita berpesan saja sama masyarakat dimanapun berada. Kita ini mungkin bisa dianggap orang tuanya di masing-masing desa, Ya. bisa dianggap juga pemimpinnya di masing-masing desa. Kalau urusan bansos mungkin kembali ke pribadi masing-masing. Balik Artinya kalau semua
semua masyarakat punya kesadaran yang luar biasa dan ada orang yang lebih layak untuk diberi bantuan ketimbang kita, bagusnya sih kita bilang. Saya yakin pasti aman semua wilayah. Makanya mudah-mudahan siapapun, dimanapun masyarakat kita berada, bisa punya kesadaran yang lebih tinggi, Ya, jiwa sosial yang lebih tinggi. ya. Nah, itu sekilas obrolan malam ini bersama Wak Tutui dari Darangda. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Inti nama bos, inti nama tidak menutup kepada siapapun yang mempunyai rasa siap bekerja, siap mengabdi, siap melayani. Pintu desa akan terbuka dan menerima para pemimpin lainnya. Makanya hari ini konsep saya pribadi, pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang memberikan regenerasi kepada yang berikutnya. Karena mau 1 kali jabatan, 2 kali jabatan, 3 kali jabatan, tetap kita akan dipanggil Pak Lurah. Maka ada 1 kali. Tidak ada bekas kepala desa. Tidak ada bekas kepala desa. Tidak Halamnya seperti makanya mantan. tidak. Tetap aja Pak Lurah. Pak Kades. Pak Kades. Makanya hari ini apa sih harus kita lakukan? Ketika kita 1 kali jabatan, yang kedua kita ada lagi amanah. Nah, yang ketiganya pun masih ada amanah, makanya saya tetap memberikan, saya tetap 2 kali. Mau itu panjang menjadi 9 tahun ataupun tidak, saya tetap akan meregenerasikan memberikan kesempatan kepada seluruh pemuda-pemuda yang ada di desa saya untuk menjadi pemimpin di wilayah. Keren. Pada generasi yang susah. Dan Gitu. kalau lihat pembicaraan tadi ke belakang, ada satu lagi yang harus kita Masuk lagi, Dan. cermati. Sebelah sana dulu. Artinya bahwa siapapun dari manapun bisa punya kesempatan untuk menjadi kepala desa. Ya. Tidak perlu lihat basic di belakangnya apa, mau petani, mau nelayan, mau sopir, mau tukang ojek, semua bisa. Karena apa? Kita awalnya sama-sama belajar. Dengan sendirinya semua pasti bisa. Bahwa kepala desa itu ya memang harus kita nikmati juga. Jangan pernah lelah melayani masyarakat karena itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita selaku pemimpin. Mudah-mudahan Wak Tutui selalu diberikan kesehatan dan rumah tangganya selalu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Serta anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Oh ya, jangan lupa ya, Ya. kejar channel aku ya, Oh iya. Bung Gawa. Bener. Jangan lupa subrek. Subrek. Pengen disubrek katanya. YouTube-nya Bung Gawa. Artinya Dan TikToknya Robiul Maulana. Robiul Maulana. Dan buat netizen ataupun keluarga Baraya Kadeswan, jangan lupa bantu Subrek. kakak saya ini Subrek. subscribe-nya biar makin bertambah. Karena Amin, apa? amin. Ketika bertambah dan Wak Tutui ini dapat hasil dari YouTube, saya tahu beliau ini orang yang baik. Amin. Ketika Bapak Ibu teman-teman sekalian subscribe dan nonton terus channelnya Penggawa serta channelnya Kadeswan, itu merupakan suatu ibadah. Saya sendiri, saya lebih senang berbagi dan saya tahu Wak juga senang berbagi. Ketika dapat rezeki dari YouTube, insya Allah manfaat buat masyarakat. Amin. Ya kan? IG juga ada Abah Tutui. Oh, IG-nya juga ada, Abah Tutui. Jangan Abah lupa, Tutui. pokoknya ikuti terus, ya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita tampilkan, apa yang kita tayangkan bisa bermanfaat dan Amin. menjadi sebuah hiburan buat semua yang suka nonton. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun. Sampurasun.